Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasimam dengan NIM 3042401 dari program studi komunikasi penyiaran Islam kelas A Fakultas Usuluddin Aturan Dakwah Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Akan memenuhi tugas video dari Bapak Muhammad Samsul Huda S.Phil M.Hum, yaitu materi tentang idealisme, materialisme, dan positivisme. Oke, lanjut ke materi pertama, yaitu idealisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat idealisme dan filosofi tokoh-tokoh filsafat idealisme. Pengertian filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide, karena pandangannya yang idealis itulah sering disebut sebagai ide yang realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap bahwa sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebut dengan ide atau gagasan. Seorang realisme tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada di dunia ini adalah hal yang nyata, realistis, empiris, bisa dipegang dan bisa diamati, atau lain sebagainya. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diindrakan, bisa diterima oleh panca indera kita. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Kemudian ada tokoh-tokoh filsafat idealisme. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam pencarian kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari oleh kita. Oke, untuk tokoh yang kedua, kemudian ada Immanuel Kant. Immanuel Kant menyebutkan filsafat idealisme transendental atau idealis kritis, di mana bab ini menyatakan bahwa isi pengamalan langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang waktu adalah forum intuisi kita. Dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis transendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Kemudian ada tokoh yang ketiga, yaitu Pascal. Ada beberapa kesimpulan yang dibuat oleh Pascal, yaitu yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal, dan kedua itu menggunakan hati. Kedua itu manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Kemudian yang ketiga, yaitu filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Filsafat bisa menjangkau segala hal, tetapi tidak bisa secara sempurna. Karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali filsafat itu sendiri. Oke, kemudian ada kesimpulan dari filsafat idealisme ini sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan, idealisme adalah pandangan filosof yang menekankan bahwa kenyataannya ada bergantung dalam pikiran atau ide atau kesadaran dari manusia. Bagi para penganut idealisme, dunia material hanya merupakan manifestasi dari dunia ide atau roh. Pandangan utama realistis atau dunia ini pada dasarnya adalah hasil dan pemikiran atau kesadaran manusia. Dalam idealisme, ide-ide atau pikiran lebih utama daripada benda fisik atau material. Kesimpulan idealisme menganggap bahwa untuk memahami dunia, kita harus terlebih dahulu untuk memahami kesadaran dan ide-ide yang kita bentuk itu sendiri. Pandangan ini menekankan pentingnya peran dan pikiran atau kesadaran dalam menciptakan
realistis. Oke, kemudian untuk materi kedua adalah filsafat materialisme. Materialisme adalah sebuah paham yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atau spiritual dalam metafisika, teori nilai, fisiologi, epistemologi, ataupun penjelasan historis. Materialisme juga menekankan keunggulan faktor kebendaan atau material atas faktor imaterial atau rohanial, di mana hasil dari paham kebenaran bergantung pada materi, sehingga asumsi yang menyatakan ketidakadanya sang maha mengatur baik itu ketergantungan materi ataupun non-materi. Sedangkan rohaniyah tidaklah lagi sesuatu yang penting atau sebagai hal yang tidak ada. Maka kewajaran itu timbul di dalam paradigma umum materialisme hanya hadir sebagai sebuah paham yang anti agama dan anti Tuhan. Materialisme adalah pandangan diri yang positif tergantung dari penerimaan diri yang memiliki kepemilikan benda-benda, uang serta power dan image, di mana akan terus-meneruskan dihidupkan melalui feedback dari orang lain. Selain itu, pengaruh pemikiran materialisme sangatlah besar di zaman modern. Bisa dilihat dari pemikiran para tokoh seperti Feuerbach, Auguste Comte, Charles Darwin, dan Karl Marx. Berikut ini ada beberapa tokoh-tokoh materialisme dan pemikirannya. Oke, itu tokoh yang pertama ada Thales. Menurut Thales, asas pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu adalah air. Aristoteles menduga bahwa Thales berpikir begitu karena bahwa air terdapat dalam bahan, makanan, dan juga pada batu padas yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, semua makhluk memuat zat lembab. Kepercayaan batin Thales masih animisme. Animisme adalah kepercayaan yang mengatakan bahwa alam dan jagat raya berjiwa tidak hanya benda hidup yang mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati. Di dalam perkembangan sejarah filsafat, Thales tergolong dalam filsafat alam karena orientasi pemikirannya masih pada kosmorisme, kosmosentris, karena pendapatnya bahwa dasar penciptaan adalah air, maka ia juga tergolong filsuf materialis naturalis. Kemudian di tokoh kedua ada Demokritos. Demokritos disebut sebagai seorang ahli ilmu alam yang berpengetahuan luas. Pada pemikiran Demokritos mengajarkan bahwa kenyataan bukan hanya satu, tetapi terdiri dari banyak unsur. Menurut Demokritos, alam ini tidak lain hanya kumpulan dari atom, atau berasal dari kata atomos yang artinya tak terbagi. Ajaran-ajaran atomistik Demokritos yang mendukung untuk perkembangan materialisme. Demokritos adalah seorang materialis. Bagi dia, jiwa tersusun dari atom-atom dan pemikiran adalah suatu proses jasmani. Kemudian tokoh yang ketiga ada Thomas Hobbes. Hobbes adalah filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Kepekaannya terhadap ilmu pengetahuan yang akhirnya memberanikan diri untuk merancang konsep filsafat baru berdasarkan matematika. Mengenai asal-usul alam, Hobbes termasuk tokoh yang menganut pandangan materialistik. Ia disebut sebagai pencetus materialisme dalam sejarah filsafat modern. Ekspresi pemikirannya mengenai alam, manusia, politik, dan masyarakat, pemikiran materialismenya yaitu hidup. Menurutnya, tidak lain sebuah gerak anggota badan, dan makanya sistem atau mesin otomatis mempunyai sebuah kehidupan tiruan. Sumbangan yang besar sebagai ahli pikir dalam suatu sistem materialisme yang termasuk juga peri kehidupan organis dan rohania. Kemudian tokoh yang keempat ada Feuerbach Ludwig Andreas von. Feuerbach belajar teologi di Heidelberg dan filsafat di Berlin. Pada Hegel, karena kepekaannya terhadap masalah-masalah aktual pada masa itu, Feuerbach mencoba memutarbalikkan idealisme Hegel yang menurutnya adalah teologi tersamar. Pemikirannya adalah manusia harus mampu merubah dirinya sendiri dari keadaan agamis yang cenderung teosentris menjadi materialis. Manusia yang telah mencapai materialis adalah manusia yang telah mencapai hakikatnya sebagai manusia yang berekstensi. Ini berarti bahwa manusia telah menciptakan dan mencapai kebebasannya itu sendiri.
Kemudian tokoh yang kelima yaitu Karl Marx. Dalam perkembangan intelektualnya, Marx dikenal sebagai seorang yang orientasi pemikirannya cenderung kepada materialisme. Ia adalah pencetus teori besar tentang materialisme, historis dan materialisme dialektika yang kemudian menjadi motor penggerak aliran Marxisme. Ajaran Marx menawarkan janji penyelamatan sosial bagi mereka yang melarat dan mereka yang tercampakkan atau terrealisasikan dari kehidupan. Para penganutnya senantiasa diberi napas optimis untuk mencapai kedamaian dan keamanan serta pemecahan dari berbagai suatu masalah. Oke, kemudian ada kesimpulan dari materialisme ini sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan, pengertian materialisme adalah pandangan yang menganggap bahwa materi atau dunia fisik adalah suatu dasar dari segala sesuatu yang ada. Menurut materialisme, realitas yang kita alami berasal dari substansi materi dan segala fenomena, termasuk kesadaran, dapat dijelaskan melalui proses materi. Pandangan utama materialisme menganggap dunia fisik dan hukum alam sebagai yang paling nyata. Semua fenomena termasuk mentalitas dan kesadaran pada dasarnya berasal dari interaksi materi. Pandangan ini juga menekankan bahwa perubahan dalam masyarakat dan bersejarah dapat dijelaskan melalui materi dan faktor-faktor ekonomi. Materialisme menekankan bahwa materi adalah elemen dasar dari realitas dan semua fenomena termasuk mentalitas manusia dan hasil dari interaksi materi itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga adalah positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas reaksi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Oke, kemudian tokoh-tokoh dari positivisme yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan, sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Menganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Auguste Comte ini merupakan filsuf dari Prancis yang memperkenalkan positivisme dan sosiologi. Ia dijuluki sebagai bapak positivisme. Kemudian tokoh yang kedua ada Moritz Schlick, Rudolf Cornell, Otto Neran, dan A.J. Ayer. Tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme logis. Kemudian ada Karl Popper, kritikus utama terhadap pendekatan non-positivisme. Kemudian Hans Kelsen, ahli hukum dan filsuf dari Australia yang dikenal dengan teori Grundrauh. Oke, baik, kemudian kesimpulan dari positivisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi dan metode ilmiah. Positivisme menolak spekulasi metafisikal atau agama dan menekankan pentingnya data empiris. Pandangan utama dari positivisme ini berfokus pada penggunaan metode ilmiah dan empiris untuk memahami dunia. Pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh dari observasi, eksperimen, dan verifikasi, dan hanya fenomena yang dapat diamati yang dianggap sebagai bagian dari pengetahuan yang sah. Positivisme menggunakan metode ilmiah untuk memahami dunia dan menolak spekulasi yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Aliran ini berfokus pada
data dan fakta yang dapat diuji dan diverifikasi melalui pengalaman langsung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.